Sobat Hapsi yang ada dimanapun kalian berada. Jadi kali ini kita akan fokus group discussion. Temanya adalah Gen Z versus millennials. Kan kita tahu nih kalau misalnya di TikTok apalagi banyak banget berseliweran gitu ya di FYP tentang Gen Z, konten-konten Gen Z versus millennial gitu. Nah, kali ini aku pengen tanya sih tentang pendapat-pendapatnya teman-teman mengenai permasalahan Gen Z versus milenial ini menurut kalian itu gimana? Mungkin dari eh, Kak Nurfianti dulu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, menurut saya sendiri, ngelihat banyaknya ya, seliweran itu banyak banget orang-orang yang cerita bagaimana pengalaman mereka mengenai Gen Z versus millennials. Ini kan lagi booming banget. Karena kita tahu tuh kayak pasti ada selisih paham gitu antara Gen Z dan milenial ini. Menurut saya sendiri tuh sebenarnya ini tuh semakin apa ya, semakin ramai dibicarakan, semakin menjadi sorotan tuh karena adanya salah satunya media sosial ya yang mudah diakses oleh siapapun. Jadi orang-orang tuh mudah sekali memberikan pendapatnya mengenai suatu golongan, bahkan eh, banyak banget karena satu orang itu tuh bahkan satu generasi itu kena semua. Bahkan satu kasus kemarin karena ada satu orang langsung tuh dijudge satu generasi, ih Gen Z ini misalnya lemah, ah Gen Z ini orangnya dikit-dikit, kayak apalagi sekarang tuh kan kayak mental health tuh lagi booming-boomingnya juga ya di kalangan Gen Z itu tuh menjadi sorotan juga. Jadi seolah-olah milenial ini menganggap dalam tanda kutip Gen Z ini orang yang apa, generasi yang lemah. Tapi menurut saya tuh sebenarnya ini karena adanya selisih paham aja sih. Jadi dan besarnya media sosial yang ada di sekitar kita itu membuat hal ini tuh mudah banget terekspos ke dunia luar. Jadi makin booming lah. Gitu ya. Jadi mungkin karena efek handphone dan di media sosial gitu ya. Jadi makin booming karena itu. Mungkin dari Kak Lorda sendiri, menurut Kak Lorda gimana permasalahan Gen Z versus milenial ini? Oke, jadi seperti yang tadi dikatakan Reni ya, semua permasalahan antara Gen Z versus milenial ini lebih ke expose di media sosial. Jadi sekarang kan serba digital semuanya, jadi semuanya akan terekspos dengan sendirinya. Tetapi stigma orang mengenai Gen Z ini sekarang sudah semakin memburuk, apalagi stigma orang-orang milenial tentang Gen Z, apalagi di saat melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, baru-baru ini kan viral banget tuh di berseliweran di FYP TikTok kita tentang uh, Gen Z yang non pengalaman tetapi meminta untuk gajinya harus lebih banyak, terus harus dapat tempat tinggal dan lain sebagainya di lingkungan pekerjaannya. Jadi itu yang membuat stigma orang. Jadi yang pertamanya cuma satu orang nih, tapi yang kena akhirnya Gen Z semua. Padahal nggak semua Gen Z itu punya sifat yang sama kayak satu orang yang tadinya buat itu. Nah, jadi di Gen Z ini memang kebanyakan ya em, membicarakan mengenai mental health, mental health. Kenapa sih Gen Z itu lebih banyak ke arah mental health-nya? Mungkin dari tanggapan saya sendiri, Gen Z sekarang ini belum kuat mentalnya dalam menghadapi dunia yang semakin keras. Saya sendiri juga sebagai Gen Z ya, eh, mungkin merasakan bahwa sedikit-sedikit kita langsung ke bawah pikiran, langsung punya rasa cemas, takut yang berlebihan. Beda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka mungkin kelihatan lebih siap, lebih matang dalam menjalani kehidupan yang dibilang sekarang ini kehidupannya serba keras lah, gitu Hmm, aja sih. ya gitu lah ya. Memang pandangan milenial terhadap Gen Z itu sangat, mungkin untuk sekarang sangat ini ya, apa namanya, negatif. Menurut Haliza sendiri gimana? Menurut kamu tentang permasalahan Gen Z versus milenial yang lagi booming ini?
Kalau menurut dari saya sendiri tidak jauh sih dari pendapat Lordes karena Gen Z ini beradaptasi dengan dunia yang terus berubah dan mereka tuh memiliki cara masing-masing untuk menghadapi tantangan di zaman mereka. Kayak di zaman milenial tuh generasi milenial tuh dia zamannya tuh lebih teknologinya tuh kurang canggih, maksudnya dalam artian tidak secepat teknologi sekarang. Tapi di Gen Z ini teknologinya sudah sangat cepat, seperti adanya TikTok, terus Instagram. Jadi informasi yang diterima oleh Gen Z itu lebih tersalurkan, maksudnya dalam artian informasinya itu lebih diperinci gitu, lebih menonjolkan poin-poinnya, tidak seperti kayak di generasi milenial kan dulu masih pakai kayak Twitter, Facebook, mereka masih membaca secara terperinci dulu, jadi poin-poinnya tuh belum keluar, mereka harus membaca lebih cermat lagi gitu. Terus perbedaannya itu banyak sih yang masih menjadi isu-isu sekarang antara Gen Z dan milenial, apalagi yang banyak di TikTok itu kayak generasi milenial, kreator generasi milenial tuh menyindir Gen Z yang sangat gimana ya, bisa dibilang generasi yang letoy atau terlalu instan dalam menanggapi beberapa hal. Itu sih. Ya mungkin karena emang zaman semakin modern ya, jadi cara kita buat menyelesaikan masalah juga semakin modern karena mungkin semakin instan juga. Jadi kita tidak tahu bahwa caranya untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara mereka. Jadi mungkin itu juga sebuah hal baru buat mereka ya, melihat kita itu terlalu gampang untuk menyelesaikan masalah dengan keadaan-keadaan modern ya. Karena kita terdidik di dunia di era modern kan seperti itu ya. Nah, aku juga pengen nanya nih, menurut kalian dampak apa sih dari permasalahan Gen Z versus milenial yang ada di dunia maya itu ketika di dunia pekerjaan? Apakah menurut kalian itu berdampak atau enggak? Mungkin dari eh, Kak Lourdes dulu. Kalau menurut saya berdampak sekali ya. Jadi generasi kita, generasi milenial itu yang tadinya peduli akan tentang mental health-nya tadi, jadi mentalnya akan jadi terganggu nih. Karena banyak generasi-generasi yang memojokkan kita, menganggap bahwa kita ini tidak berguna dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kembali ke pribadi masing-masing ya, dibantu oleh teknologi sekarang harusnya generasi-generasi kita itu harus lebih baik lagi ke depannya karena sudah banyak nih AI-AI yang membantu kita. Jadi dibandingkan generasi sebelumnya, harusnya kita ini harus jadi lebih generasi yang lebih baik. Jangan karena stigma-stigma orang karena beberapa orang yang melakukan, tetapi kita sebagai generasi sekarang nih, kita menjadi minder, tidak malu karena stigma orang. Menurutku jangan jangan deh. Tapi kalau kembali lagi ke mengganggu atau tidak, sepertinya kembali lagi ke faktor dari masing-masing ya. Ada yang merasa mungkin minder, terganggu, dan ada mungkin yang akan menolak keras stigma itu dengan cara menunjukkan kompetensinya di bidang pekerjaan mereka. Itu sih. Gitu ya, emang kita harus positif. Harus jadi positif di tengah gempuran negatif thinking orang-orang terhadap Gen Z. Terus menurut Kak Novianti sendiri gimana? Kalau menurut saya ya, melihat banyaknya konflik kayak gini ya, apalagi di media sosial ini, menurut saya tuh makin apa ya, makin memperkeruh suasana juga. Karena misalnya nih kan yang lagi rame tuh yang itu ya, salah satu konten kreator yang bilang kalau Gen Z itu lemah dan banyak nuntut gitu. Sebenarnya tanpa kita sadari itu juga bisa mengubah pola pandang kita terhadap millennials yang lain. Mungkin kita nggak bisa juga ya nyamain, misalnya milenial tuh emang orangnya kaku, tidak bisa menerima saran atau gimana tuh kita juga nggak bisa seperti itu, karena menurut saya itu tuh cuma apa ya, segelintir orang aja, nggak semuanya kayak gitu, karena masih banyak kok sebenarnya orang-orang yang milenial atau yang
lebih tua dari kita tuh masih bisa menerima pendapat kita atau menerima masukan dan sebagainya. Eh, karena banyak juga menurut saya milenial tuh yang sudah sadar bahwa dengan perkembangan zaman ini kita juga harus berkembang gitu. Kita nggak bisa stuck di situ itu aja. Jadi menurut saya dengan adanya hal-hal tersebut di media sosial yang sering berseliweran atau mungkin kita pernah mengalami sendiri, tapi kita nggak bisa sih mengeneralisir ke semua orang. Jadi kita ngecap, oh orang yang milenial tuh begini, oh emang Gen Z ini lemah, kita nggak bisa juga kayak gitu, karena kita juga harus sadar bahwa manusia itu kan juga beragam ya. Psikologi juga kita belajar bahwa manusia tuh beragam banget sifatnya. Mungkin emang ada milenial yang begitu, mungkin juga nggak bisa lepas kalau ada yang Gen Z yang suka ngeremehin mungkin. Ih dasar mungkin orang-orang yang lahir di zaman teknologi yang kurang pesat ini mereka mungkin agak gaptek. Padahal nggak juga banyak kok yang milenial tuh yang sudah paham sama apa teknologi. Jadi menurut saya ini tuh bisa mengganggu ke dunia nyata kita atau kita bisa keseharian kita kalau kita juga terpengaruh sama hal-hal yang ada di media sosial dengan cepat gitu. Jadi menurut saya kita juga harus gampang juga menyaring-nyaring informasi. Jadi kita nggak udah kepancing. Jadi kita tuh juga bisa apa ya? Seenggaknya kita bisa hidup lebih rukun. Toh misalnya, menurut saya kalau memang ada kita menemui orang yang seperti itu, mungkin saran saya Gen Z ini kan sudah dicap buruk ya mungkin atau mereka gara-gara lihat konten di media sosial terus menganggap kita ini lemah atau seperti apa. Mungkin kita juga bisa pelan-pelan memberi apa ya menunjukkan seperti yang dibilang Lourdes tadi kita menunjukkan bagaimana mungkin kemampuan kita nih bisa loh kita nih nggak cuma apa nggak seperti yang mereka bicarakan tapi kita juga punya potensi yang bisa dikembangkan apalagi diberi wadah yang nyaman diberikan dukungan kami ini Gen Z juga bisa berkembang loh menurut saya sih seperti itu. Berarti ya menghadapi underestimate ini banyak tantangannya juga ya ternyata. Menurut Halina sendiri gimana? Gen Z versus millennials ini di dunia kerja menurut kamu apakah berdampak enggak sih? Kalau menurut aku sendiri itu gimana ya? Pertentangan antara Gen Z sama generasi milenial tuh nggak ada habisnya ya. Soalnya biasanya generasi milenial kan udah yang paling senior. Mereka tidak mau mengalah soal apa yang dikerjakannya. Contohnya dalam dunia kerja tuh ada junior masuk Gen Z nih, dia kerja. Tapi dia itu si Gen Z-nya tuh pingin kerja yang secara instan. Soalnya Gen Z kan terlatih dengan teknologi yang baru kayak AI atau dan lain sebagainya yang bisa mempermudah pekerjaan. Cuma generasi milenial itu lebih menginginkan sesuatu yang terperinci, terstruktur, dan tidak instan, tetapi hasilnya memuaskan. Jadi kedua generasi itu tuh punya perbedaannya masing-masing, dan ini masih terus menjadi perdebatan sih, sehingga kita perlu memikirkan cara untuk solusinya itu sih. Emang ya, apa mungkin karena perbedaan generasi juga. Jadi kayak padahal menurut kita itu mempermudah kita. Kenapa harus sulit-sulit kalau ada yang gampang gitu ya menurut kita. Menurut mereka sesuatu itu harus diperjuangkan. Mungkin menurut beliau-beliau itu seperti itu. Tapi ya kita ada di dunia modern mungkin eh, otak-otak Gen Z yang menurut aku bahkan kalau misalnya di dunia kerja Gen Z ini termasuk generasi yang lebih kreatif daripada generasi-generasi sebelumnya padahal tapi mungkin itu juga masih belum bisa diterima karena perbedaan generasi itu mungkin ya terus aku juga mau nanya lagi tentang misalnya Gen Z versus millennials ini kan terkenal banget ya generasi strawberry katanya itu generasi yang lemah sama kesehatan mental. Padahal dulu tuh nggak ada kesehatan mental, kita baik-baik aja loh. Kalian kok kayak gini gitu. Menurut menurut kalian itu gimana? Mungkin dari Haliza dulu. Kalau menurut saya gimana ya? Kan zaman kan sudah mulai maju ya. Maksudnya eh, banyak sekali perbedaan dari generasi yang milenial maupun generasi Gen Z ini. Jadi Gen Z ini lebih merujuk ke generasi yang bisa dikatakan instan sih. Apa-apa harus cepat, apa-apa harus sat-sat gitu.
Terus Gen Z sendiri itu kelemahannya juga banyak. Mereka menginginkan hal instan. Jadi kalau seumpama dikasih tugas berat atau sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi mereka, mereka sering mengeluh. Kayak kenapa sih ini kok kayak nggak sesuai ekspektasiku gitu. Gitu sih. Mungkin ya hal-hal ribet itu nggak Gen Z nggak suka mungkin ya karena kita lahir di generasi-generasi modern yang semuanya serba instan gitu ya. Sekarang seblak aja instan ya kan. Mungkin menurut Kak Orde sendiri gimana? Nah, kalau menurut aku sebagai Gen Z juga tentang tanggapan biasanya dibilang generasi-generasi strawberry nih, eh, s- semua nih kan punya tipe masing-masing ya seperti dikatakan Rainy tadi. Nggak semua Gen Z itu lembek dan nggak semua milenial itu harus kuat. Nah, jadi kembali lagi ke masing-masing kita. Kita ini dibentuk di keluarga yang berbeda, dengan latar belakang keluarga berbeda, dibentuk dengan pola asuh juga yang berbeda. Untuk menghadapi kerasnya dunia ini, kita dimulai dari keluarga dulu. Gimana keluarga mempersiapkan kita untuk menghadapi kerasnya dunia ini. Kalau dari anak yang dengan pola asuh yang salah, menghadapi dunia itu akan merasa seperti berat sekali bagi dia. Jadi langsung kena ke mentalnya. Beda lagi dengan anak yang sudah dididik dari keluarga yang betul-betul sudah mempersiapkan anaknya untuk menghadapi dunia yang keras berikutnya ini. Jadi anak itu akan terbawa oleh pola asuh keluarganya. Menghadapi apapun situasi seperti apapun, dia akan siap. Walaupun dia gengsi loh ya. Beda dengan supaya bisa membedakan stigma antara gengsi sama milenial. Nggak selamanya kan Gen Z itu lemah dan nggak juga selamanya milenial itu kuat. Masih banyak kok di luar sana generasi-generasi milenial yang tidak sebaik yang kita pikirkan. Jadi menurut aku kembali lagi ke generasi strawberry yang biasa dibilang lembek atau apapun, aku sebagai generasi Gen Z sendiri kurang setuju ya. Karena nggak semua Gen Z itu lemah sih menurutku. Balik lagi sama pola emosi kita ya, kontrol emosi di dalam diri kita juga harus perlu ditingkatin dalam menghadapi dunia yang sekarang ini. Biar kita ini nggak selamanya dicap generasi strawberry. Mungkin kontrol emosi itu penting karena sekarang juga banyak-banyaknya Gen Z yang percobaan bunuh diri, bahkan udah coba untuk bunuh diri. Itu balik lagi ke emosi kita masing-masing aja sih. Gitu. Ya mungkin kita belajar untuk memahami satu sama lain gitu ya mungkin jadi biar nggak kita underestimate satu sama lain bahwa memang pengalaman orang kan beda-beda apa yang dirasakan orang-orang mungkin juga beda-beda mungkin seperti itu ya. Menurut Kak Raina sendiri mana yang Gen Z katanya generasi strawberry katanya. Kalau menurut saya lagi ya. Oh, gini, kan kita nih sebenarnya kalau dipikir-pikir kita tuh lahir dari mungkin kita mikir nih kita dari sekolah itu tuh benar-benar generasi yang dipermudah. Contohnya aja mungkin kalau kita mikir kita dulu sekolah itu tuh sudah mungkin ada beberapa yang udah dikasih sepeda sama orang tuanya diantar jemput. Jadi kita tuh dari kecil sebenarnya sudah dipermudah gitu. Terus mungkin kita kecil sudah mungkin ya kita bukan generasi yang lahir sudah ada teknologi yang sudah semaju sekarang kayak gadget atau apa, tapi kita sudah dipermudah mungkin kayak kita nonton TV, kita pengen nonton DVD itu sudah mudah banget mungkin karena dulu setiap di zaman kita tuh di setiap keluarga itu sudah punya ya. Sedangkan kalau kita jelas balik lagi di zaman milenial tuh mereka mungkin lebih susah gitu untuk sekolah mungkin mereka harus karena transportasi yang belum mudah terus ditambah zaman dulu tuh kan ada namanya krisis moneter tuh mereka juga susah banget ya di zaman itu untuk mungkin sekolah itu mereka harus jalan kaki terus untuk biaya pendidikan tuh juga mereka susah. Sedangkan kita tuh dihitung generasi yang mudah banget untuk mendapatkan itu semua. Kita tuh sudah sangat difasilitasi. Mungkin itu sih. Jadi milenial ini atau generasi di atas kita tuh ngerasa kok hidup kita ini gampang banget ya, tapi kok kelihatannya lebih lemah gitu. Apa-apa ngeluh apa. Nah, ngeluh ini tuh sebenarnya mungkin ya, kalau saya lihat di sekeliling saya kan ada beberapa orang yang kayak milenial. Mereka sebenarnya juga suka ngeluh kok. Cuma mungkin ngeluhnya itu di orang-orang sekitar mungkin.
Gak kayak yang Gen Z yang dikit-dikit mungkin nge-tweet apa buat story gitu yang ngeluh gitu sambil ngeluh tentang kerjaan. Aduh temen kelompokku kok gini banget misalnya gitu. Aduh teman kerjaku kok gini banget atau kerjaanku gini banget gitu. Pada sebenarnya mungkin generasi milenial tuh juga suka mengeluh, tapi mungkin mengeluhnya sama langsung sama teman-temannya itu nggak di media sosial. Jadi kalau tentang mungkin ini yang buat generasi Gen Z ini langsung dipandang kok suka ngeluh banget ya apa-apa terus mungkin ngeluh tentang ih kena mental nih cuma apa kerjaan banyak banget sudah kena mental atau gimana terus ngeluhnya di media sosial jadi kan kelihatan banget ya disorotin banget udah orang lihat tuh generasi orang siapapun tuh mudah banget ngeliat itu tuh buat kita tuh semakin tersorot gitu dan menurut saya dengan perkembangan pendidikan teknologi dan ilmu pengetahuan menurut saya tentang apa ya penyakit mental itu tuh sudah mulai berkembang juga pengetahuannya mungkin contohnya gini eh, anak-anak yang lambat bicara mungkin dulu itu tuh orang-orang tua dulu karena terbatasnya informasi, sulitnya dapat informasi itu ya udah dibiarin aja. Tapi kan dengan majunya pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi itu mudah sekali kita dapat, orang-orang tua mungkin anaknya yang lambat bicara, oh sekarang bisa nih, bisa diterapi. Ada namanya speech delay dan lain-lain. Itu juga menurut saya jadi hal yang kenapa generasi sekarang tuh kelihatannya kok makin banyak ya penyakit-penyakit kayak gitu. Misalnya kayak apa bipolar dan lain-lain karena itu menurut saya perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan itu sudah sangat berkembang sekali jadi kita sebagai generasi yang sudah mudah banget nih dapatin eh, pengetahuan tentang informasi-informasi tentunya kita harus lebih aware juga tentang hal tersebut apalagi eh, yang sudah dibilang Kak Haliza dan Lodes di zaman yang serba cepat ini kita tuh jadi tuntut cepat gitu loh sedangkan kadang-kadang kita bisa lihat teman-teman mahasiswa mahasiswa itu banyak banget yang akhirnya stres mungkin berujung mengakhiri hidupnya sendiri itu kan juga harusnya bisa jadi pelajaran untuk kita semua untuk tidak bisa saling meremehkan karena benar yang dikatakan Lourdes kita tuh nggak tahu backgroundnya orang tuh bagaimana entah itu lingkungannya keluarganya seperti apa jadi kita tuh dapatkan hal kayak gitu ya salah satunya kenapa generasi apa dapat julukan generasi strawberry itu ya itu karena kita sebenarnya generasi sekarang tuh bukan lebih lemah menurut saya tapi lebih aware apa lebih waspada tentang eh, yang ada di sekitarnya menurut saya sih gitu jadi kalau generasi Gen Z dibilang generasi strawberry itu saya kurang setuju sih. Ya, itu mungkin jadi klarifikasi ke depannya ya. Mungkin kalau millennials lagi lihat video ini, mungkin jadi bisa apa namanya, klarifikasi bahwa sebenarnya itu seperti itu. Jadi mungkin ini adalah cuman masalah perbedaan dalam problem solving mungkin atau mungkin ya kita berkembang di generasi yang berbeda, yang sangat jauh berbeda menurut saya ya. Jadi mungkin kita harusnya untuk saling memahami aja satu sama lain. Nah, ini nih sebagai Gen Z, menurut kalian solusi untuk masalah ini tuh apa sih sebenarnya? Kalau dari pandangan kalian sendiri sih mungkin. Jadi masalah Gen Z versus millennials ini harus diapain sih menurut kalian sebagai Gen Z itu gitu ya? Menurut Kak Reni sendiri gimana? Eh, menurut saya ya permasalahan Gen Z versus milenial sih sebenarnya nggak perlu terlalu dibesar-besarkan juga karena apa ya kecuali itu sampai pengaruh ke kehidupan nyata emang apa ya misalnya kayak kemarin tuh sampai kayak dipersulit interview kerjanya atau seperti apa itu mungkin yang bisa kita apa ya bisa kita tanggapin dengan serius tapi kalau tentang cuma cuit-cuitan di media sosial menurut saya sih nggak perlu ditanggapin dengan serius banget gitu karena kalau kita pikir-pikir setiap generasi itu pasti punya selisih karena kita saya lihat sekarang ya generasi Gen Z itu sering banget ke apa kayak apa ya ngomongin tentang generasi alpha yang katanya aneh-aneh menggunakan istilah yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi tuh sebenarnya dari dulu itu selisih antar generasi selalu ada dari generasi apa baby boomer ke milenial terus selanjutnya milenial ke Gen Z sekarang Gen Z ke apa eh, generasi Apa? alpha itu kan juga ada selisih ya kan itu loh apa dengan istilah-istilah mereka gitu dan gitu sih kok begini terus mereka kayak mungkin anak-anak kecil yang udah di main media sosial terus kita ih zaman kakak dulu masih main ini masih main kelereng gitu sudah ada itu kita udah bisa lihat sekarang gitu jadi sebenarnya nggak perlu ditanggapi dengan serius banget sih karena menurut saya
kadang-kadang juga orang yang cerita di media sosial tuh kadang-kadang juga ada yang serius sih, tapi ada juga yang hanya untuk sharing lucu-lucuan juga. Jadi menurut saya dan kita harus memperbaiki pola pikir kita bahwa yang saya bilang sebelumnya bahwa Gen Z nggak semuanya seperti yang generasi yang ingin instan atau malas atau lemah, tapi nggak dan nggak semuanya milenial tuh orang yang apa ya keras juga. Jadi kita harus saling memahami juga, gitu sih. Ini berarti intinya ya saling memahami aja ya, karena pasti setiap generasi ada gapnya sendiri dan mungkin itu yang harus kita pahami satu sama lain. Menurut Haliza sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri, saya sangat setuju sih dengan pendapat Nurfianti tadi. Soalnya tergantung individu masing-masing ya untuk menanggapi permasalahan antara Gen Z dan milenial. Karena untuk depannya pun pasti banyak juga permasalahan yang terjadi antar generasi. Contohnya yang kayak tadi generasi Gen Z dengan generasi Alpha kayak gitu. Jadi tergantung individu sih yang menentukan apakah diambil hati atau tidak gitu. Oke, terima kasih Haliza. Mungkin ya itu ya intinya ya kan. Ya berusaha untuk memahami aja setiap generasinya punya gap sendiri gitu. Oke, kalau tuh tiba-tiba hilang nih. Oke deh. Mungkin itu ya dari diskusi kita kali ini. Jadi, ya kita harus memahami bahwa setiap generasi itu punya gapnya sendiri. Jadi mungkin kita hanya harus lakukan cuman memahami aja, beradaptasi terhadap generasi tersebut. Mungkin seperti itu ya. Eh, Mungkin itu aja sih. Terima kasih teman-teman karena sudah melakukan diskusi kali ini. Semoga diskusi kali ini kita bermanfaat. Untuk teman-teman yang melihat, terima kasih dan lihat.